Peranan paralegal pada gugatan PKPU dan kepailitan. Kepailitan adalah bertujuan untuk melelang aset perusahaan dan membayar hutang-hutang perusahaan kepada para kreditur. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kepailitan sendiri adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Syarat pengajuan kepailitan mirip dengan PKPU, yaitu memiliki 2 kreditur atau lebih, dan ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua hutang-hutang yang sudah dicocokkan. Kepailitan dapat mengakibatkan likuidasi perusahaan dan penjualan aset untuk membayar hutang. Proses permohonannya diajukan kepada pengadilan niaga. Setelah putusan menyatakan pailit, debitur kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya. Pengurusan harta kekayaan debitur pailit dilakukan oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Jadi dalam kepailitan, tidak hanya utang pemohon saja yang akan dibayarkan, melainkan seluruh hutang-hutang orang yang dinyatakan pailit tersebut kepada semua pihak. Nah, sedangkan PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan restrukturisasi hutang dan menghindari kepailitan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang pasal 222 Undang-Undang Kepailitan Junto pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan. PKPU bertujuan agar tercapainya rencana perdamaian antara debitur dan kreditur sehingga debitur tidak perlu dipailitkan. Syarat pengajuan PKPU adalah memiliki setidaknya satu hutang yang tidak dibayarkan lunas yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam PKPU, debitur atau pihak yang berhutang dapat menyusun rencana perdamaian untuk melakukan restrukturisasi terhadap hutang-hutangnya. Beberapa poin penting terkait permohonan PKPU. Proses pengajuan PKPU dimulai dari debitur. Tujuan pemohon adalah agar pengadilan mengeluarkan pernyataan pailit atau memasukkan debitur dalam proses PKPU. Permohonan diajukan ke pengadilan niaga dan harus ditandatangani oleh debitur dan advokat yang memiliki izin praktek. Jika ada permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu. PKPU bertujuan agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kreditur, baik kreditur preferen maupun konkuren. Selama PKPU berlangsung, permohonan pailit tidak dapat diajukan oleh debitur. Jika pengadilan menganggap permohonan dapat dikabulkan, maka pengadilan akan menunjuk seorang hakim pengawas untuk mengawasi proses PKPU. Proses PKPU sendiri dibagi dua, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU terdiri 2 periode, sementara itu 45 hari dan tetap itu maksimal 270 hari jika disetujui oleh kreditur melalui pemungutan suara. PKPU sementara dimulai terlebih dahulu dan berdasarkan hasil pemungutan suara dari kreditur. PKPU tetap dapat ditetapkan oleh pengadilan. Proses PKPU sementara adalah sebagai berikut. Dilaksanakan saat debitur memenuhi syarat-syarat administratif, yaitu dengan mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga akan segera mengabulkan permohonan PKPU sementara tersebut paling lama 3 hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan. Putusan pengadilan niaga PKPU sementara berlaku selama maksimum 45 hari. Sementara proses PKPU tetap itu dimulai dengan pemanggilan debitur dan kreditur melalui pengurusan ke pengadilan niaga untuk melaksanakan sidang. Sidang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 sejak ditetapkan putusan PKPU sementara. Tujuan sidang PKPU tetap untuk memutuskan apakah debitur dapat diberikan PKPU tetap atau tidak dengan cara memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur serta pengurus untuk mempertimbangkan perdamaian. Nah, peranan paralegal dalam PKPU dan kepailitan adalah sebagai berikut, yaitu mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan. Dalam hal ini menyusun dan mengajukan permohonan PKPU atas nama kreditur dan debitur. Paralegal memastikan semua persyaratan hukum terpenuhi dan dokumen-dokumen diperlukan telah disiapkan. Kedua, menunjuk kurator sementara. Setelah permohonan PKPU diterima oleh pengadilan, paralegal dapat membantu dan menunjuk kurator sementara yang akan mengawasi proses restrukturisasi hutang. Ketiga, pengajuan pembatalan perdamaian dalam kepailitan. Jika debitur melakukan wan prestasi selama pelaksanaan perjanjian perdamaian,
kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Paralegal membantu dalam proses pengajuan ini. Keempat, mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Jika tidak ada ketidakpuasan dengan keputusan pengadilan terkait, PKPU atau kepailitan, paralegal dapat membantu dalam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kelima, pengajuan pembatalan atas hibah yang dilakukan oleh debitur. Paralegal dapat membantu dalam mengajukan permohonan pembatalan atas hibah yang dilakukan oleh debitur selama proses PKPU atau kepailitan. Dalam beberapa kasus, paralegal dapat membantu dalam meletakkan sita jaminan atas kekayaan debitur untuk melindungi hak kreditor. Perlu dicatatkan bahwa permohonan PKPU dan kepailitan harus diajukan oleh advokat atau kuasa hukum. Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU, dapat kita simpulkan bahwa dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua hutang-hutang yang dicocokkan, sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar hutang-hutang debitur. Demikian, terima kasih.